Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Ini saya tambahkan. Ini data KPU, Bos. Data KPU mengatakan bahwa Anies itu kalah. Itu lawan Prabowo bukan kalau RK, hitungan. Bos. Padahal dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya jelaskan di ya. 2024. Mahkamah Konstitusi baru saja mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon kepala daerah di Pilkada dengan menyesuaikan persentase persyaratan. Artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon. Apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan? Atau Ahok, atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya. Kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Jadi saya sangat tertarik dengan dinamika politik ke depan dengan keputusan ini, dan ya kita ikutin saja apa keputusan Mahkamah Konstitusi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan menyangka Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa, kemudian PKS mengajukan siapa. Indah pertarungan di Jakarta kalau mau konsisten. Mungkin bener nggak Bro Kodari? Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar pada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Kalau yang maju Anies. Sebelum ke saya, udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. PDIP mengusung Pak Anies. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel baru tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal dia relawan, dia lupa Bang Kodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah. saya jelaskan ya. Kalau bukan masuk suara luar negeri, itu kalah Prabowo 300.000. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, menang atau kalah? Kalah Prabowo. Kalah 300.000. Kalah di Jakarta. Kalah. Nggak bisa diperlakukan kayak pemilu legislatif. Makanya kalau tidak masuk suara luar negeri kalah aja. Suara luar negeri kan di luar negeri juga yang menang adalah Prabowo. Adalah suara luar negeri Jakarta saja. Yang menang kemarin itu sama nomor 2 Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan ini harus jelas. Ajak lagi Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya, PDI Perjuangan. Bagaimana kalah? Ahok aja, Ahok. Nggak pernah kalah. 300.000 ini data. Ini data KPU, Bos. Data KPU mengatakan bahwa Anies itu kalah. Itu lawan Prabowo bukan kalau hitungan kita kembalikan kepada institusinya namanya KPU. Anda merasa menang tapi KPU mengatakan Anda kalah. Saya jelaskan pelan-pelan ya. Saya jelaskan pelan-pelan. Bung Ade klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Kok data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan teman-teman cek. Yang menang di Jakarta siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu
Anies menang 300.000. Tanpa suara luar Begitu negeri. suara luar negeri masuk, Oke. itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan Ya. Prabowo. Bos, Ini ngelawan kalau suara luar MK. negeri masuk ke Jakarta itu kalau pemilu legislatif ya. betul, Tapi kalau makanya. pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri, jangan diajak lagi, jangankan memenangkan, cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak. Ya Enggak, saya nggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah menurut Anies kalah. saya- Ya. Menurut saya, Anies kalah. Kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time Iya. being. Ini saya tambahkan. Ngapain Saya Anda tambahkan. kemudian Waktu pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul, menyalonkan Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda, kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Oh, takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, Re, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Itu Oh, kenapa jangan sih takut, heran? maju aja. Kita Yang- bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok bagi penakut bola. sekali sih Zaman Anda Pilpres jadi sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang, Nggak heran takut. saya. Oke. Saya Cuma cuma dengan mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Pengamat politik Muhammad Kodari menyebutkan bahwa putusan MK kebablasan. Bahkan Kodari meminta MK harus segera direformasi, harus ada revisi Undang-Undang MK. Pertama, soal partai tanpa kursi bisa mencalonkan. Kalau buat saya sih sebetulnya kebablasan ya, keblinger itu. Karena sebetulnya aturan mengenai partai boleh mencalonkan itu sudah diakomodasi oleh undang-undang yang ada. Undang-undang MK itu kan kebablasan maksudnya. MK. enggak, di undang-undang tentang pilkada itu ada aturan bahwa mencalonkan itu bisa dengan dua cara. Pertama dengan kursi, yang kedua dengan suara. Kalau dengan kursi syaratnya 20%. Oke. Kalau suara 25%. Jadi ngapain lagi tuh MK bikin angka-angka baru itu? Menurut saya itu keblinger ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Gosip Politik. Ya, tadi kita saksikan bersama perdebatan seru antara M. Kodari ya dengan Pak Refli Harun yang membahas soal peraturan MK yang baru, yaitu mengubah syarat ambang batas pencalonan kepala daerah sehingga memungkinkan partai politik mengusung calon kepala daerah berdasarkan presentasi suara, menyesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tepat ya di setiap daerah, baik diusung oleh satu parpol maupun koalisi tanpa harus memiliki kursi di DPRD. Dan diisukan juga ya kalau Anies Baswedan akan diusung oleh PDIP. Dan ya, bagaimana pendapat kalian? Apakah Anies akan maju sebagai cagup lagi? Tuliskan di kolom komentar ya.